Udah pencet. Ini apa nih? Mana dia sih dulu tadi? Oh iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk lagi. Terima kasih Kak. Gimana duduknya udah nyaman? Udah. Oke. Sebelum saya mulai, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh perkenalan dulu? Boleh Kak. Baik, perkenalkan saya Maimunah Zahro. Di sini saya sebagai konselor. Di sini saya akan memandu jalannya konseling pada hari ini. Boleh perkenalkan dulu? Perkenalkan, nama saya Maimunah Fauzia. Saya mahasiswa bimbingan dan konseling Universitas Pancasakti Tegal. Baik, sebelum ke sebelum ke sesi selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan beberapa asas ya. Di sini saya akan menjelaskan beberapa asas. Yang pertama ada asas keterbukaan, di mana Mbak Wulan itu bisa bercerita apapun ke saya tanpa ada rasa yang ditutup-tutupin. Yang kedua ada asas kesukarelaan. Ngomong-ngomong, Mbak Wulan kesini atas kemauan Mbak Wulan sendiri atau siapa? Atas kemauan saya sendiri Kak. Nah itu termasuk sudah itu adalah itu sudah termasuk di asas kesukarelaan ya. Yang ketiga ada asas kerahasiaan. Kemandirian. Kemandirian. Pelajaran apa Mbak? Aku tadi keterbukaan. Ya udah itu Mbak. Bener ya kita? Enggak harusnya kerahasiaan. Kerahasiaan dulu. Kesukarelaan, keterbukaan, kemandirian. Kemandiriannya nggak usah 3 asas aja. Itu bagian tarik ya. Yang ketiga ada asas kerahasiaan, di mana Mbak bercerita kepada saya dan saya tanpa membocorkan ke siapapun. Apakah Mbak Wulan sudah Apakah Mbak Wulan sudah mengerti? Mengerti Kak. Baik. Untuk persetujuan waktunya, kira-kira mau berapa menit dan berapa pertemuan? Kalau 15 menit 2 kali pertemuan gimana Kak? Boleh. Kalau boleh jangan dulu ya. Tolong. Bisakah Mbak Wulan bercerita latar belakang Mbak Wulan sendiri? Saya merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara. Alhamdulillah orang tua saya masih lengkap. Saya tinggal di rumah bersama kedua orang tua saya. Saya mempunyai adik perempuan dan di mana adik saya ini sedang mondok ya Kak. Jadi kami itu di rumah bertiga doang. Terus saya merupakan mahasiswa program studi bimbingan dan konseling Universitas Pancasakti Tegal di semester 6. Saya juga Kedekatan dengan orang tua gimana? kalau dibilang dekat sih ya Kak, mungkin cukup dekat. Karena kadang tuh kalau misalkan kayak aku mau cerita atau aku mau ngasih pendapat ke orang rumah, kadang tuh orang rumah tuh udah ngasih ngasih space loh Kak buat aku untuk cerita. Kayak aku tuh selalu dibantah, jadi kayak nggak terlalu dekat sama orang tua. Dibantah seperti apa yang Mbak Wulan rasakan?
kayak misalnya kak, kalau misal aku ada yang nggak aku sengaja, terus kan kayak apa nggak kayak misal di rumah ini lagi ada sesuatu, terus nanti kayak aku ngasih pendapat nih, misal contoh ini jangan gini oh, atau ngasih contoh kayak misal bilang, terus nanti dibantah kayak apa sih kamu masih kecil nggak usah ikut-ikutan kayak gitu kan, jadi tuh aku kayak merasa pendapat aku tuh nggak diikutin sama orang tua ya kak, jadinya kayak aku tuh milih buat diem. Selain kedekatan sama orang tua, apakah Wulan itu dekat dengan adiknya Wulan sendiri? Dekat sih kak, kalau sama adik mah deket, karena kan kalau misal sama adik tuh ibaratnya nggak ada konflik apapun, jadinya tuh Lagi, jadi aku bingung. ini Oh iya, tadi kan Wulan bilang kalau Wulan saat kayak misal Wulan bercerita ke orang tua, orang tua Wulan responnya tuh kayak gimana cuek gitu, kayak acak-acak gitu kan. Nah, perasaan Wulan saat itu gimana? aku merasa sedih ya kak, kayak sedih kecewa, kenapa sih pendapat aku tuh nggak pernah didengerin gitu loh kak, terus kayak misal kalau misal aku ngasih pendapat tuh dibilangnya nggak usah ikut-ikutan gitu kan, tapi kalau misalkan ini juga bukan di keluarga doang kak, ada juga di kan aku kan punya teman nih, terus kayak aku mau ngasih pendapat tuh kadang nggak dibolehin loh kak, kayak apa ya, nggak usah ngasih pendapat sih kalau misalnya nggak penting, padahal itu aku ngasih pendapatnya tuh yang menurut ya menurut aku tuh baik buat semuanya loh kak, tapi kadang ya semuanya orang-orang itu begitu ya, jadi kan kadang kayak aku tuh pendapat aku tuh kayak dibeda-bedain. Selain orang tua dan teman Wulan sendiri, apakah ada orang lain yang kadang gimana sih? Oh iya, salah. Selain bercerita ke teman dan orang tua, apakah ada orang terdekat lagi buat Wulan mengutarakan rasa itu? Dulu sih nggak ada ya kak, untuk sekarang mah ada, jadi kayak aku tuh ibaratnya udah ketergantungan loh kak sama dia, jadi kayak misal kalau aku ada masalah aku tuh cerita sama kesalahan aku, terus kayak intinya aku cerita apapun sama kesalahan aku, dan aku tuh merasa kayak aku merasa nyaman loh kak, kayak karena pas kayak misal aku cerita sama keluarga sama teman aku tuh aku lebih dengerin, tapi kalau aku cerita sama pasangan aku didengerin gitu kak, karena aku sering dikasih ngasih juga. Jadi Wulan merasa lebih suka bercerita ke pasangan Wulan sendiri ya. Iya, karena merasa apa ya, merasa dihargai. Ya, perasaan apa sih yang mau rasa, perasaan apa sih yang dirasain ketika mau memendam semuanya sendiri dan Oke, apa ya? Jadi Wulan tadi kan udah bercerita ke pasangan Wulan sendiri kan merasa nyaman. Dan terus apa ya tadi? kayak perasaan apa sih kayak yang mau ngerasain saat kayak
mau yang udah didengerin sama orang terdekat semuanya gitu. Perasaan apa sih yang Bulan rasakan sebelum Bulan bercerita ke pasangan Bulan itu? Kalau misalkan perasaan yang aku rasain pas aku belum punya seseorang, ya mungkin aku diem aja ya Kak, karena kalau misalkan kayak aku masih tahu apa yang aku rasain loh Kak, kayak orang-orang tuh nggak peduli loh Kak, jadinya kayak aku lebih baik diem, kayak memendam semuanya, akhirnya tuh kayak masalah-masalah yang lain itu tuh dipikirin loh Kak, akhirnya kayak aku tuh susah banget buat tidur, susah banget buat bahkan kayak aku tuh harus sampai punya obat tidur buat biar aku tuh tenang loh Kak. Ngulik ya. Terus semenjak Bulan udah berani bercerita ke pasangan Bulan sendiri, perasaan Bulan sekarang itu gimana? Senang sih Kak, kayak aku merasa dihargai, kayak oh ternyata masih ada ya orang yang peduli sama aku kayak gitu loh Kak. Terus kayak aku juga jarang, bahkan udah enggak, ya walaupun kadang masih sering kayak bilang obat aku kalau misalnya bisa tidur, tapi kayak sekarang tuh lebih kayak kepikiran hal-hal yang sebenarnya kecil, cuma kadang udah biasa nggak biasa nggak tidur, jadinya kayak sekarang tuh ya apa ya udah di apa ya sekarang tuh udah terbiasa nggak tidur, jadinya tuh ya udah dijalanin aja gitu, tapi sekarang udah lega kok. Tadi kan Bulan bilang kalau Bulan itu eh, kalau Bulan merasa kayak nggak bisa tidur nih harus minum obat. Kira-kira itu setiap hari, ya, apakah setiap hari Bulan minum obat? Enggak Kak, apa ya nggak setiap hari juga, karena kan aku kadang kalau misal itu kadang tidur, kadangnya kalau misalnya bener nggak bisa tidur baru minum, tapi kalau misalkan bisa tidur ya udah gitu loh Kak. Dan itu obat itu aku dapat juga dari dokter, jadi aku kayak segera gitu loh Kak. Terus kayak untuk sekarang mah enggak, udah nggak mau konsumsi lagi karena udah bisa mengelola ya sedikit-sedikit lah perlahan-lahan. Ini bikin banget. Udah gini lagi respon orang tua. Waktu Bulan minum obat itu gimana? Gimana sih? Waktu Bulan nggak bisa tidur, terus minum obat, sering minum obat kan. Respon orang tua Bulan gimana? Awal-awal sih mereka nggak tahu ya Kak, tapi pas aku udah benar-benar kayak nggak bisa nahan banget ngungkapin yang aku rasain tuh, aku tuh berani Kak, berani buat coba ngungkapin ke orang tua aku, aku tuh nggak mau gini loh, nggak mau, aku tuh kayak pengen didengerin loh, nggak mau nggak didengerin, terus kayak aku sampai habis tuh sampai habis buat ini terus buat minta obat itu gitu, terus katanya orang tua tuh ada, jadi kayak apa ya kalau misalnya aku udah cerita sama bisa cerita dan nanti orang tua dengerin, nanti sekarang sekarang gitu kan. Gimana yang harusnya? Oke, em, tadi berarti tadi udah Udah oke tadi apa ya, apa yang bulan bisa menyimpulkan ya, dan nanti mau bulan ini merasa oke. Saya izin menyimpulkan ya Bulan. Berarti Bulan ini kayak merasa apa ya? Apa bercerita? merasa
sendiri karena nggak ada yang mau bicarakan, nggak ada teman cerita lebih ke sebelumnya. Kan baru pas awal bulan tadi tuh ya beda benar. Kayak bulan saya sini menyimpulkan ya, berarti bulan ini merasa pendapatnya bulan itu kayak gak dihargai, kayak didengar. Terus semenjak bulan punya orang yang buat yang ngerasa bulan buat ini aku kan sih ngomongnya Semenjak bulan punya seorang kayak orang-orang tetap bulan. semenjak bulan punya orang terdekat bagi yang ngerasa bulan bagi yang bagi yang bagi bulan itu ngerasa bulan itu nyaman. Setelah sebelum nggak dari awal guys belum nyanyi gitu. Oke, bulan saya izin menyimpulkan ya, kata bulan tadi kan merasa kayak pendapat bulan itu tidak didengarkan. Nah terus semenjak bulan kenal sama orang, bulan jadi mulai berani bercerita ke orang itu, dan orang itu kayak selalu dengerin bulan. Jadi ini yang langkah. Jadi langkah apa sih, langkah ke depan bulan gimana sih? Langkah ke depan apa sih yang bulan lakukan agar bulan itu nggak menerima semua sesuatu? Jadi langkah apa sih yang bulan ingin lakukan agar tidak merasa kayak bulan itu memendam kekecewaan dan memendam permasalahannya sendiri? Mungkin ini ya Kak, aku akan mencoba kayak berani untuk berbicara di depan semua orang agar aku bisa dihargai nantinya. Terus kayak aku akan berani untuk kayak ngomong apa yang aku rasain loh Kak. Terus kayak mungkin aku nanti akan menulis di diary kayak apa yang aku rasain juga. Kayak aku juga mungkin akan melakukan kayak hal-hal yang aku suka, kayak misal aku main game atau aku sekedar nyanyi atau baca buku, karena kan aku kan biasanya kan baca novel kan aku kayak mungkin aku akan melakukan hal-hal yang dulunya aku lakukan, nanti aku akan lakukan kembali agar aku bisa lupa akan masa ini. Itu sudah bagus sekali ya bulan. Nanti bulan bisa menulis kayak mencatat jadwal dan bisa mengirimkan progresnya ke saya. Iya Kak. Mungkin untuk pertemuan selanjutnya kita akan melihat progres bulan seperti apa setelah melakukan konsul ini gitu aja. Mungkin untuk pertemuan yang akan datang mau apa ya, kita akan melihat progres bulan setelah bangunan untuk mengikuti ekspansi pada hari ini gitu aja. Mungkin untuk pertemuan kedepannya saya akan melihat progresnya bulan gimana sih, kayak gimana bulan kedepannya. Oke, cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila saya punya mohon maaf kalau saya salah kata. Saya mohon maaf juga kalau saya kurang buat ngasih sehat ke bulan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya bulan. Udah di jalan. Iya. Ih, apa naik? Mau naik? Apa? Naik? Iya emang gini.